Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2941. Bau terbakar yang tidak menyenangkan memasuki hidung Su Zhenping. Su Zhenping berdiri di tempatnya, dan setelah berdiri di sana sebentar, dia berjalan perlahan ke jendela Prancis yang hancur untuk melihat keluar. Di luar, ada asap dan debu di mana-mana. Beverly Manor yang awalnya damai telah hancur total saat ini. Semua rumah di Manor diledakkan oleh kilat hitam dan berubah menjadi puing-puing di mana-mana. Melihat sekeliling, tidak ada satupun rumah yang utuh. Keruntuhan dan asap mesiu menjadi tema Beverly Manor saat ini. Dan penghasut dari semua ini bukanlah negara, bukan organisasi besar, tapi seseorang. Hanya satu orang. Orang itu bernama Stephen. Kaki Su Zhenping melembut dan dia jatuh ke tanah. Dia membual bahwa dia tidak pernah benar-benar takut pada siapapun, bahkan ketika dia menghadapi Stephen barusan, dia bermurah hati untuk mati. Tapi setelah sisa hidupnya, dia ketakutan ketika melihat kehancuran dan reruntuhan di mana-mana. Dia tidak pernah lebih takut daripada dia sekarang. Meskipun Stephen hanya satu orang, dia telah melampaui semua organisasi besar. Bahkan beberapa negara tidak sekuat Stephen saja. Sebuah kata melintas di benak Su Zhenping. Tuhan, gemuruh. Ada guntur bergemuruh di langit. Stephen sudah terbang ke laut saat ini. Dia melihat ke langit, dan langit sudah tertutup awan gelap di beberapa titik, dan di dalam awan gelap itu, guntur dan kilat terus berkedip. Cuaca di laut benar-benar banyak berubah. Stephen menghela nafas dengan emosi, dan terus terbang ke depan dengan cepat, tidak memperhatikan perubahan di langit. Setengah hari kemudian, Stephen kembali ke kerajaan naga dan ibu kota kekaisaran. Alih-alih pulang, dia langsung pergi ke tempat rahasia tertentu. Saya telah menghancurkan kunci alam semesta Yuan, kata Stephen dengan tenang menghadap Zhao Xijun dan yang lainnya. Benar-benar hancur, Zhao Xijun bertanya dengan heran. Yah, tidak akan ada lagi kunci metaverse di dunia ini, dan tidak ada kekuatan yang akan memperebutkannya. Metaverse akan benar-benar hilang dari mata publik, kata Stephen. Di mana alam semesta Yuan? Siapa yang mengendalikannya? Tanya Zhao Xijun. Maafkan saya karena tidak bisa memberitahu, kata Stephen. Tidak tahu. Semua orang memandang Stephen dengan curiga, bertanya-tanya mengapa Stephen tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Saya telah menyelesaikan tugas, dan saya akan mengambil liburan panjang untuk diri saya sendiri. Harap lebih memperhatikan masalah pohon kehidupan, kata Stephen kepada semua orang. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Kami yakin kamu punya alasan mengapa kamu tidak ingin mengatakannya. Adapun pohon kehidupan, kami telah merumuskan strategi yang sesuai dan bernegosiasi dengan banyak negara. Kami punya rencana sekarang. Saya percaya itu cukup untuk menghadapi kemungkinan serangan balik dari pohon kehidupan, kata Zhao Xijun. Tidak apa-apa, saya akan pergi dulu, para pemimpin. Stephen tersenyum dan membungkuk kepada para pemimpin. Jangan terburu-buru, kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar. Kami harus memberimu hadiah dengan sesuatu, kata Zhao Xijun. Tidak perlu, aku tidak melakukan ini untukmu. Stephen menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah Stephen pergi, seseorang berkata, dia bahkan memenangkan Federation Medal of the Stars and Stripes. Pada dasarnya semua penghargaan yang pantas dia dapatkan, dan dalam hal uang, dia sudah sangat kaya, jadi hadiahi dia dengan sesuatu, dia mungkin tidak bahkan mengaguminya. Petik 2. Sungguh. Zhao Xijun tersenyum tak berdaya, lalu berkata dengan emosi, ketika kita akan menjadi tua, karakter seperti Stephen muncul di Longguo, dan kita beruntung bisa menyaksikan kejayaannya. Sungguh menyenangkan. Petik 2. Saya percaya akan ada lebih banyak keajaiban dalam dirinya.
kata seseorang. Saya sangat percaya akan hal ini. Zhao Xijun mengangguk dengan serius. Di sisi lain, Stephen meninggalkan pemimpin dan langsung kembali ke rumahnya. Ketika dia berdiri di depan vilanya, dia memikirkan mimpinya di Mengdi. Mimpi itu begitu nyata sehingga dia masih linglung ketika melihat villa di depannya. Bukankah seharusnya ada tanaman merambat di dindingnya? Stephen memandangi dinding villa yang bersih, berjalan ke pintu dan membukanya sambil berpikir. Saat itu sore, dan tidak ada orang di rumah. Stephen berjalan ke ruang tamu, dan seluruh villa hening. Stephen tiba-tiba panik. Dia memainkan gambar dirinya dalam mimpi di mana semuanya hancur, dan kemudian melihat villa kosong di depannya, yang membuat Stephen memiliki ilusi persimpangan antara ilusi dan kenyataan. Stephen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat ponselnya dan menelepon Yao Jing. Telepon berdering beberapa saat sebelum diangkat. "Aku kembali, di mana kalian?" Stephen bertanya. "Kami sedang piknik di halaman taman. Hari ini baru hari Sabtu, dan semua orang ada di sini." "Cepatlah kemari," kata Yao Jing. Bab 2942. "Oke, aku akan segera ke sana," kata Stephen, dan segera berjalan keluar villa dan berlari menuju taman. Setelah lebih dari 1 menit, Stephen datang ke halaman taman. Saat ini, banyak orang sedang bermain-main di halaman taman. Sekarang ibu kota kekaisaran telah memasuki musim dingin, cuaca semakin dingin, dan sinar matahari yang melimpah di sore hari dapat secara efektif menghilangkan rasa dingin bagi orang-orang, sehingga banyak orang akan memilih untuk berjemur di bawah sinar matahari pada sore hari di akhir pekan. Kemunculan Stephen benar-benar membawa kejutan bagi mereka yang bermain-main di sini, meskipun mereka semua adalah anggota keluarga Lin, kebanyakan orang sudah lama tidak melihat Stephen. "Halo, Patriark, mengapa kamu kembali, Patriark? Patriark kembali, Patriark kembali." Banyak orang berteriak dengan semangat. Stephen tersenyum dan melambai kepada semua orang, dan berjalan ke Yao Jing tidak jauh. Yao Jing, Gu Feiyan dan yang lainnya sedang duduk di atas tikar piknik dengan banyak makanan lezat di atasnya. Lin Waner, Lin Ankang dan Lin Ansi sedang bermain tidak jauh. Melihat anggota keluarga yang akrab ini, Stephen sekali lagi merasa kesurupan. Tampaknya orang-orang ini telah menjadi seperti yang mereka impikan lagi. Yao Jing dan Gu Feiyan sama-sama tua, dan Lin Ankang, Lin Ansi, dan Lin Waner juga setengah baya. Stephen menggelengkan kepalanya. Orang-orang di depan mereka kembali ke penampilan mereka saat ini. Apakah ini gejala sisa? Stephen bergumam diam-diam, lalu duduk di atas tikar piknik. "Apakah masalahnya sudah selesai?" Yao Jing bertanya. Stephen tidak menjawab, tetapi hanya membuka tangannya dan memeluk Yao Jing. Yao Jing sedikit terkejut, tapi masih memeluk Stephen. "Ada apa?" tanya Yao Jing. "Aku merindukanmu, aku merasa seperti sudah lama tidak melihatmu." Stephen menepuk punggung Yao Jing, dan kemudian memeluk Gu Feiyan di sebelahnya. Yao Jing dan Gu Feiyan saling memandang, dan keduanya merasakan sesuatu yang aneh pada Stephen. "Baru beberapa hari sejak kita berpisah, sudah berapa lama, bukankah ini lelucon bahwa kamu telah bermain untuk sementara waktu?" Gu Feiyan menggoda. "Tampaknya ada benarnya apa yang kamu katakan." Stephen tersenyum. "Stephen, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa aku mengenakan congsam hari ini?" Yao Jing bertanya dari samping. "Hah?" Stephen menatap Yao Jing. Yao Jing memang memakai congsam. Warna congsamnya lebih elegan, dengan lukisan bunga plum di atasnya. Itu adalah congsam khas dengan ciri khas Jiangnan. "Xiao Gu memilih ini untukku, apakah terlihat bagus?" Yao Jing berdiri, berbalik di depan Stephen dan bertanya. Stephen menatap kosong ke arah Yao Jing. Sinar matahari yang hangat di sore hari jatuh ke tubuh Yao Jing, membuat Yao Jing terlihat seperti ditutupi dengan lapisan kecemerlangan. Tidak ada bekas penuaan di wajahnya. Dia memakai riasan, tapi sangat alami sehingga orang tidak bisa melihatnya.
banyak jejak riasan. Melihat sosok itu, tampaknya kehidupan di ibu kota kekaisaran lebih mudah daripada di kota Haixia, jadi sosok Yao Jing jauh lebih montok dari sebelumnya, tetapi dia tidak terlihat gemuk, atau bahkan montok, tetapi memberi orang perasaan melengkung dan mempesona. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, inilah saatnya Anda muda dan cantik. Itu indah. Stephen menghela nafas dengan tulus. Bagaimana denganku? Aku juga memakai baju baru hari ini, tanya Gu Feiyan. Stephen memandang Gu Feiyan. Gu Feiyan masih mengenakan pakaian seorang wanita politik dan cantik, rambutnya diikat, dia terlihat sangat cakap, dan dia juga mengenakan kacamata berbingkai emas di pangkal hidungnya, yang memberi orang keindahan tampilan yang aneh. Kamu juga cantik. Stephen tersenyum. Saat ini, Lin Waner yang sedang bermain-main tidak jauh dari sana, membawa Lin Ankang dan Lin Ansi, dua pengikut, ke Stephen. Papa Lin, Papa. Beberapa anak langsung memeluk Stephen. Ah, kamu akan mencekikku, teriak Stephen dengan penuh semangat. Hihihi, aku akan kentut untukmu. Lin Ankang menepuk pantatnya, dan segera meletakkan tangannya di hidung Stephen. Bau, bau. Stephen tampak sangat bau, dan dengan cepat membuat ekspresi jijik, yang membuat anak-anak di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Stephen membuka tangannya dan memeluk anak-anak itu ke dalam pelukannya. Kamu masih sangat imut, kata Stephen dengan emosi dari lubuk hatinya, meskipun Lin Ankang dan Lin Ansi dalam mimpi itu juga sangat baik, tetapi mereka tidak sebaik anak kecil di depan mereka. Ayah, aku merindukanmu, kata Lin Ansi dengan suara kekanak-kanakan. Aku juga merindukanmu, kata Stephen dengan serius. Kalau begitu ayah, bisakah kamu membelikanku kartu Ultraman? Tanya Lin Waner. Gadis sepertimu juga memainkan kartu Ultraman. Ayah akan membelikannya untukmu jika kamu mau. Stephen tertawa. Oh, seru Lin Waner bersemangat. Oh ya. Kedua anak kecil itu juga memanggil. Melihat anaknya dan istrinya, Stephen sekali lagi membayangkan mereka menjadi tua. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Stephen diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Stephen juga beristirahat di rumah selama sehari, dan keluar saat fajar keesokan harinya. Dia sebenarnya ingin beristirahat selama beberapa hari lagi, tetapi mimpi itu membuatnya merasa terdesak. Setelah meninggalkan rumah, dia langsung datang ke Titan Bioteknologi Company. Di sini, Stephen bertemu dengan Sisan Siang. Bab 2943. 13 dupa, yaitu selir siang yang pernah diasingkan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Stephen membawanya keluar dari tanah pengasingan. Dia telah melakukannya dengan baik selama lebih dari setengah tahun. Dia bisa tidur cukup setiap hari, dan bisa makan makanan enak setiap hari. Yang paling langka adalah dia masih memiliki waktu yang lama untuk aktivitas bebas setiap hari. Dia dapat bergerak di area yang ditentukan, menonton TV, menjelajahi internet, dan bahkan bermain kartu dengan staf. Baginya yang terbiasa menjalani kehidupan keras di pengasingan, kehidupan seperti itu di luar dugaan. Dan yang harus dia bayar hanyalah darah, jaringan tubuh, itu saja. Di antara mereka, hal yang paling tidak nyaman baginya adalah tusukan sumsum tulang, tetapi ini adalah masalah sepele baginya. Dibandingkan dengan kehidupannya saat ini, penderitaan semacam ini tidak ada artinya sama sekali. Dalam 6 bulan terakhir, berat badan Sisan Siang bertambah beberapa kilogram, dan seluruh tubuhnya menunjukkan kecantikan montok yang aneh. 13 siang, main kartu sore ini. Seorang wanita berjas putih berteriak berdiri di depan pintu kamar 13 siang. Oke, tidak masalah. Setelah makan siang, kata Sisan Siang kepada pihak lain sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku membawakanmu apa yang kamu minta untuk aku bawakan untukmu. Wanita itu mengirim tas ke kamar Sisan Siang melalui celah pintu. Terima kasih banyak, Xiao Su. 13 siang dengan bersemangat berjalan ke pintu dan mengambil tas di atas meja. Aku pergi dulu,
Sampai jumpa nanti sore. Wanita di pintu berbalik dan pergi. Sampai jumpa nanti sore, kata 13 siang, membuka tas. Di dalam tas ada beberapa kosmetik. 13 siang meminta staf laboratorium untuk membawanya, dan pihak lain benar-benar membawanya untuknya. Ini sangat menyentuh si San Siang. Bukan hanya dia tidak diperlakukan sebagai kelinci percobaan di sini, tetapi dia diperlakukan dengan hati-hati oleh banyak orang. Dia berteman dengan beberapa orang di sini, dan mereka adalah jenis yang tidak memiliki konflik kepentingan di antara mereka. Itu benar-benar berbeda dari situasinya di tanah pengasingan. Di tanah pengasingan, dia harus menukar tubuhnya dengan perlindungan yang kuat, tetapi di sini dia tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Semua orang menganggapnya sebagai orang biasa. 13 siang berjalan cepat ke cermin rias dan merias wajahnya. Pada saat ini, terdengar suara membuka pintu. 13 siang sedikit terkejut dan meletakkan pensil alis di tangannya dan melihat ke arah pintu. Mengapa masih ada yang mengetuk pintunya saat ini? Siapa itu? Si San Siang bertanya dengan waspada, karena orang yang mengetuk pintu pasti bukan staf di sini. Apakah nyaman? Suara Stephen datang dari luar pintu. Si San Siang sedikit bingung saat mendengar suara ini untuk pertama kalinya, karena suaranya agak aneh, tapi segera dia memikirkan sumber suara ini. 13 siang berdiri kaget dan berjalan menuju pintu. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa membuka pintu dari dalam, jadi 13 siang mendekati pintu dan berkata, "Apakah itu Tuan Lin?" "Ini aku." Suara Stephen datang. "Masuklah, ini nyaman bagiku," kata 13 siang bersemangat. Terdengar suara membuka pintu, dan kemudian Stephen masuk ke kamar si San Siang. "Tuan Lin, lama tidak bertemu. Apa yang membawamu ke sini hari ini?" Si San Siang berkata kepada Stephen dengan wajah memerah. "Kupikir aku sudah lama tidak melihatmu, jadi aku datang menemuimu," kata Stephen sambil tersenyum. "Kamu jarang memikirkanku, terima kasih." 13 siang berkata dengan malu-malu. "Apakah kamu memakai riasan?" Stephen memperhatikan setengah riasan di wajah si San Siang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yah, seseorang membawakanku kosmetik. Kamu juga tahu bahwa keluargaku adalah seorang wanita, jadi tentu saja aku membutuhkan riasan," kata 13 siang. "Dengan penampilanmu yang awet muda, makeup tidak berarti banyak." Stephen tertawa. "Itu harus diubah, itu adalah rasa ritual, kalian tidak akan memahaminya." Si San Siang menggelengkan kepalanya. Stephen tersenyum, berkeliaran di sekitar kamar si San Siang, dan bertanya, "Apakah kamu masih terbiasa di sini?" "Hidup," kata 13 wangi. "Itu bagus." Stephen mengangguk, lalu menarik kursi dan duduk. Bab 2944. "Duduklah, ada yang ingin kuberitahukan padamu," kata Stephen. "Baik." 13 siang duduk berhadapan dengan Stephen. "Kamu juga harus tahu bahwa orang-orangku telah meneliti tubuhmu, mencoba mencari cara untuk menunda atau bahkan menghambat penuaan dari tubuhmu," kata Stephen. "Ya, aku tahu itu," kata 13 siang. "Tapi untuk waktu yang lama, tidak ada kemajuan," kata Stephen. "Saya telah mendengar apa yang mereka katakan, saya minta maaf, saya telah mencoba yang terbaik untuk bekerja sama," kata 13 siang meminta maaf. "Tidak perlu meminta maaf, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini kekurangan teknologi kami," kata Stephen. "Tuan Lin, saya tahu bahwa orang yang sibuk seperti Anda datang kepada saya, dan dia harus pergi ke Tree Treasures Hall tanpa bayaran. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, beritahu saya. Jika saya bisa melakukannya, saya akan mencoba terbaik untuk bekerja sama," kata 13 siang. "Kamu pintar." Stephen mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Saya membaca laporan laboratorium, dan kemajuan penelitian Anda sangat lambat. Mereka mencoba mempelajari Anda dari berbagai aspek, seperti darah dan cairan tubuh. Bahkan sumsum tulang, tetapi semuanya gagal,
dan kemudian mereka mungkin mengadopsi beberapa metode baru, seperti semacam stimulasi obat pada tubuh Anda, yang mungkin membuat Anda menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Jadi saya ingin menanyakan pendapat Anda. Lin, saya adalah orang yang berada di bawah tangan Anda. Di luar imajinasi saya bahwa saya dapat hidup dengan baik sampai sekarang. Saya baru saja memberitahu Anda bahwa jika Anda membantu saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Jadi, apakah itu stimulasi obat atau apa? Selama Anda membutuhkan kerja sama saya pasti akan bekerja sama. 13 Siang berkata dengan serius. Melihat 13 wewangian di depannya, Stephen menunjukkan keraguan. Tuan Lin, apakah Anda merasa kasihan pada saya? Sisan Siang bertanya sambil tersenyum. Sedikit. Stephen mengangguk. Saya bisa membuat Tuan Lin merasa kasihan pada keluarga saya. Keluarga saya sangat bahagia. Tuan Lin, saya tahu Anda adalah orang yang baik hati, jadi Anda tidak ingin melihat saya menderita. Tapi dengan kata lain, jika Anda dapat menemukan keterlambatan pada saya, atau menekan akar penyebab penuaan dan memanfaatkannya sangat penting bagi Tuan Lin, dan bahkan bagi seluruh masyarakat manusia, jadi Anda tidak perlu merasa kasihan kepada saya siap menanggung semuanya, kata 13 Siang. Apakah kamu benar-benar tidak takut sama sekali? Stephen bertanya. Tidak takut. 13 Siang menggelengkan kepalanya dan berkata. Mengapa? Stephen bertanya. Karena aku mempercayaimu tanpa syarat, kata 13 Siang. Petik 2 titik. Stephen memandang 13 Siang, dan setelah hening sejenak, dia tertawa. Meskipun pertemuan pertama kami tidak terlalu bersahabat, setidaknya kami cocok sekarang. Stephen tertawa. Itu benar. Keluarga budak selalu berpikir bahwa Tuan Lin adalah orang yang sangat baik. Sisan Siang menatap Stephen dengan lembut. Oke, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda untuk saat ini. Saya akan membiarkan orang-orang di lab berbicara dengan Anda nanti. Stephen berdiri dari kursi sambil berkata, apakah kamu tidak akan tinggal lebih lama lagi? 13 Siang bertanya. Tidak, saya sibuk di dunia sekuler. Saya akan datang kepada Anda ketika saya bebas. Ngomong-ngomong, saya akan mengirimkan satu set kosmetik yang lebih baik nanti, kata Stephen. Terima kasih, Tuan Lin. 13 Siang dengan bersemangat berkata kepada Stephen. Stephen tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari kamar Sisan Siang, menutup pintu di belakangnya. Di luar pintu, beberapa orang berjas putih berdiri di depan pintu, sepertinya mereka sudah lama berdiri di sini. Stephen berjalan maju, dan orang-orang ini juga mengikuti Stephen. Seberapa besar efek samping dari stimulasi obat? Stephen bertanya sambil berjalan. Ini sangat besar. Kita harus menstimulasi tubuhnya dengan dosis obat yang cukup besar untuk dapat memecahkan rahasia keabadiannya. Dan dosis mematikan dari obat jenis ini adalah sekitar 0,3 mg. Seseorang berbaju putih kata pria itu. Berapa dosis untuknya? Stephen bertanya. 13 mg, kata pria berjas putih itu. Stephen menghentikan langkahnya, memandang ke pihak lain dan berkata, 0,3 mg sudah cukup untuk menyebabkan kematian. Bukankah 13 mg mati? Dan begitu potensinya dilepaskan, maka kita akan dapat menemukan alasan keabadiannya, kata pria berjubah putih itu. Apakah tingkat keberhasilannya tinggi? Stephen bertanya. Jika kita bisa menempatkannya dalam keadaan hampir mati, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90%. Dengan kata lain, selama dia minum obat dengan dosis yang cukup, maka kita 90% yakin untuk memecahkan rahasianya. Kemudahannya. Pria berjubah putih itu berkata. 90%. Stephen menoleh dan melirik pintu kamar Sisan Siang di belakangnya. Penuaan selalu menjadi musuh manusia nomor 1. Jika penuaan benar-benar dapat dicegah, maka kita dapat memenangkan hadiah Nobel Biologi hanya berdasarkan penelitian ini.
Sebagai pendiri laboratorium, Anda juga dapat ditakdirkan untuk menjadi terkenal dalam sejarah, dan jika obat terkait dapat dikembangkan, setidaknya dapat memberi Anda keuntungan lebih dari 100 miliar. Pria berjubah putih itu berkata dengan serius. Apakah ini sangat kuat? Stephen berkata dengan heran. Ya, ini jelas merupakan terobosan dalam sejarah penelitian biologi manusia, kata pria berjubah putih itu. Dimengerti. Stephen mengangguk dan berjalan ke depan. Di kamar 13 wewangian. 13 yang duduk di depan cermin, melihat dirinya di cermin, air mata mengalir tanpa sadar. Orang-orang sepandai dia sudah menyadari bahwa stimulasi obat mungkin berdampak besar pada diri mereka sendiri, jika tidak, Stephen tidak akan pernah muncul di sini. Dia tidak mengatakannya dengan jelas barusan, dia hanya ingin meninggalkan sisi yang paling sempurna untuk Stephen, lagi pula, ini mungkin juga sisi terakhir mereka. Saya benar-benar enggan. Setelah hidup bertahun-tahun, saya akhirnya berhasil menjalani kehidupan yang baik. 13 siang menghela nafas lemah. Saat ini, seseorang membuka pintu kamar Sisan siang. 13 wangi, bersiaplah. Petik 2. Bab 2945. Matahari menyinari bumi. Ketika 13 siang keluar dari Titan Biotek, dia merasa tidak nyata. 13 siang, semua informasi tentangmu telah dihancurkan. Tas ini berisi identitas barumu, dan ada juga sebuah kartu. Uang di kartu ini cukup untuk memastikan bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hari ini. Hidupmu. Mobil sudah siap. Oke, setelah beberapa saat, mobil akan membawamu ke stasiun kereta, kamu bisa membeli tiket dan memulai hidup baru di tempat yang tidak kita kenal. Seorang wanita berjas putih berkata kepada Sisan siang. Lepaskan saja aku. Sisan siang bertanya dengan tidak percaya. Dia pernah berpikir bahwa dia mungkin menjadi kelinci percobaan yang sebenarnya, tetapi dia tidak berharap orang-orang dari makhluk Titan mengirimnya ke pintu dan memberitahunya bahwa dia bisa pergi. Ini dia adalah. Ya, ini perintah bos. Meskipun saya tidak tahu mengapa bos memberi perintah seperti itu, saya tetap ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Anda benar-benar bebas, kata wanita berjas putih itu sambil tersenyum. 13 siang melihat tas di tangannya, lalu ke jas putih di depannya. Setelah 2 detik hening, 13 siang membuka lengannya dan memeluknya. Air mata menggenang dari mata 13 siang. Pergilah ke tempat yang kamu inginkan dan jalani kehidupan yang baik, kata wanita berjubah putih itu. Bolehkah saya tahu di mana Tuan Lin tinggal? Sisan siang bertanya. Bos tidak ingin kamu pergi kepadanya, kata wanita berjas putih itu. Itu benar. Aku pergi mencarinya. Bukankah itu akan menyebabkan masalah baginya? 13 siang menyeka air mata dari wajahnya, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada wanita berjas putih, dia masuk ke mobil hitam dan pergi. Lebih dari 100 meter dari mobil, sebuah mobil hitam diparkir di pinggir jalan. Stephen duduk di belakang mobil, memperhatikan mobil Sisan siang pergi, diam. Aku terkejut kamu membiarkan wanita itu pergi. Aku bisa merasakan keinginanmu untuk awet muda. Suara si idiot terdengar di benak Stephen. Setelah mengalami mimpi mengdi, saya sangat takut orang-orang di sekitar saya akan menjadi tua, kata Stephen. Itu sebabnya aku terkejut, kata si bodoh. Jika 13 wewangian benar-benar dikorbankan untuk memecahkan rahasia awet muda, lalu apa perbedaan antara saya dan orang-orang dari pohon kehidupan itu? Tanya Stephen. Kamu benar, tapi aku bisa merasakan keterikatanmu, kata si idiot. Orang-orang selalu menjadi kumpulan kontradiksi. Bahkan sekarang, saya menyesal membiarkan Sisan siang pergi begitu saja. Namun, saya juga sangat beruntung, kata Stephen. Emosi manusia jauh lebih rumit daripada para Titan, kata si idiot. Kamu menjadi semakin seperti seseorang, kata Stephen. Si idiot itu diam dan tidak berbicara lagi. Biarkan Dong Jian lebih memperhatikan perkembangan Illuminati,
dan segera laporkan kepadaku jika ada situasi apapun, kata Stephen kepada pengemudi di barisan depan. Ya, malam itu, Stephen menerima dokumen dari Illuminati. Karena Tuan Stephen tidak dapat melakukan tanggung jawab dan kewajiban karena anggota Illuminati untuk waktu yang lama, semua hubungan antara Tuan Stephen dan Illuminati akan diakhiri mulai sekarang. Dokumen itu hanya beberapa selusin kata, dan itu masih berupa surat massal. Setiap anggota Illuminati telah menerima email ini. Semua orang terkejut dengan email ini, karena Stephen baru saja dianugerahi medali federasi oleh Bintang dan Garis, dan prestisenya telah mencapai puncaknya. Bahkan jika Illuminati tidak memberi penghargaan kepada Stephen saat ini, mereka harus melakukan sesuatu untuk mengkonsolidasikan lagi pula hubungan antara Illuminati dan Stephen. Sekarang Stephen telah menyelesaikan pahanya, Illuminati tidak hanya tidak melakukan ini, tetapi juga mengusir Stephen dari Illuminati, yang membuat banyak orang tidak dapat memahaminya. Apakah Xu Zhenping gila? Tanda tanya seperti itu muncul di benak banyak orang. Setelah itu, sebuah berita yang menyusul langsung mengejutkan seluruh anggota Illuminati. Tepatnya, tidak hanya anggota Illuminati yang kaget, tapi banyak non-Illuminati juga kaget. Kabarnya, Beverly Manor telah dihancurkan. Ya, Beverly Manor dihancurkan, baru kemarin. Menurut penduduk lokal di Moranbik, sistem mimikri Beverly Manor telah benar-benar kehilangan fungsinya, kastil aslinya telah hilang, dan seluruh Beverly Manor telah diperlihatkan kepada penduduk setempat di Moranbik dalam keadaan paling otentik. Kecuali Bright Tower, semua bangunan lain di Beverly Manor hancur berantakan, seolah-olah telah dibom tanpa pandang bulu. Bahkan menara cahaya, bagian atasnya diledakkan. Untuk pertama kalinya, seluruh Beverly Manor tampak kepada penduduk setempat dalam bentuk aslinya, tetapi ternyata sudah hancur. Dikatakan bahwa penghalang Beverly Manor yang menjulang tinggi menghilang untuk waktu yang lama, dan baru dipulihkan 7 atau 8 jam kemudian. Banyak orang mengirim pesan ke Xu Zhenping, berharap untuk mengetahui kisah di dalam kehancuran Beverly Manor, tetapi Xu Zhenping tidak memberikan tanggapan apapun. Dia hanya mengatakan bahwa Beverly Manor akan segera dibangun kembali, itu saja. Bab 2946. Peristiwa yang sangat besar, tetapi memberikan tanggapan yang tergesa-gesa, yang tidak bisa tidak membuat orang memikirkannya, dan saat ini, orang memikirkan email di mana Stephen dikeluarkan dari Illuminati. Hanya ada beberapa jam di antara kedua peristiwa itu. Mungkinkah pemecatan Stephen terkait dengan penghancuran Beverly Manor? Atau, Beverly Manor dihancurkan oleh Stephen? Kalau tidak, bagaimana mungkin Illuminati mengeluarkan Stephen dari Illuminati? Di dalam grup Lin, Stephen sedang berbicara di telepon. Di ujung telepon ada Barton, wakil presiden Illuminati. Apa yang terjadi di sini? Saya menelepon presiden, tetapi presiden sama sekali tidak mengungkapkan apapun kepada saya, Barton bertanya dengan curiga. Ini adalah telepon pertama yang diterima Stephen yang menanyakan mengapa dia dipecat. Stephen berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu tahu kunci metaverse? Petik 2. Ya, bukankah benda itu diambil oleh pohon kehidupan? Kata Barton. Tidak hanya pohon kehidupan, tapi juga Illuminati yang terlibat, kata Stephen. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku tidak mendengar suara angin? Barton bertanya dengan ngeri. Xu Zhenping mengirim pasukan robotnya, dan dia melampaui semua anggota Illuminati dalam hal ini. Dia bersatu dengan pohon kehidupan, berhasil merebut kunci metaverse, dan menempatkannya di Beverly Manor Inside. Stephen menjelaskan dengan sederhana. Tidak heran saya ingin pergi ke Menara Cerah beberapa waktu lalu, tetapi Presiden Xu tidak setuju, mengatakan bahwa Menara Cerah sedang menjalani peningkatan internal. Saya benar-benar mengira itu adalah peningkatan internal. Barton tiba-tiba menyadari. Mendengar apa yang dikatakan Patton, Stephen yakin Patton benar-benar tidak tahu bahwa Illuminati terlibat dalam perampokan kunci Illuminati. Memikirkan hal ini, Stephen punya ide.
Kamu harus tahu organisasi seperti apa pohon kehidupan itu. Illuminati selalu menganggapnya sebagai musuh, dan ada banyak gesekan dengannya. Dalam keadaan seperti itu, Presiden kita diam-diam berkolusi dengan pohon kehidupan dan menempatkan terlepas dari kepentingan seluruh Illuminati. Wakil Presiden Patton, menurut Anda tidak apa-apa bagi Presiden untuk melakukan ini? Stephen bertanya. Tentu saja ini tidak diperbolehkan, tapi saya ingin bertanya, apa hubungannya masalah ini dengan pengusiran Anda dari Illuminati? Barton bertanya dengan curiga. Saya diperintahkan untuk menyelidiki kasus perampokan kunci metaverse. Setelah saya memiliki cukup bukti, saya memasuki Beverly Manor dan melihat kunci metaverse dengan mata kepala sendiri. Karena kunci ini, Su Zhenping dan saya memiliki sebuah hubungan kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Dia akhirnya mengeluarkan saya dari Illuminati. Ini adalah sebab dan akibat dari masalah ini, kata Stephen. Mendengar apa yang dikatakan Stephen, Barton di ujung telepon terdiam beberapa detik dan kemudian berkata, saya mendengar berita dari Moranbik bahwa Beverly Manor dihancurkan. Dihancurkan oleh saya, Stephen mengakui dengan lugas. Kiss. Barton tersentak. Sebagai wakil presiden Illuminati, dia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan Beverly Manor. Dia tidak pernah percaya bahwa organisasi atau negara manapun di dunia ini dapat menghancurkan Beverly Manor, apalagi seorang individu. Tapi sekarang Stephen berkata bahwa dia menghancurkan Beverly Manor, yang merusak pandangan dunianya. Bagaimana kamu melakukannya? Barton bertanya. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Stephen tidak bermaksud memberitahu Barton terlalu banyak informasi orang dalam. Lalu pada akhirnya kamu meninggalkan Beverly Manor dengan kuncinya. Barton bertanya. Tidak, kuncinya dihancurkan, kata Stephen. Apa? Kuncinya hancur. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang menghancurkannya? Kata Barton bersemangat. Saat itu Su Zhenping memobilisasi inti cahaya untuk menyerang saya, dan tanpa sengaja menekan tombolnya. Anda tahu kekuatan serangan inti cahaya, dan kuncinya langsung hancur berkeping-keping, kata Stephen. Ternyata begini, kunci itu hancur berkeping-keping. Itu satu-satunya kunci metaverse, ya Tuhan, bukankah itu berarti kita tidak bisa lagi memasuki metaverse di masa depan? Ini. Barton sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tuan Patton, berdasarkan perilaku Su Zhenping, menurut saya dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden Illuminati, kata Stephen. Kata-kata Stephen mengubah Barton dari kegembiraan menjadi keheningan dalam sekejap. Presiden Illuminati harus menjadi orang yang sopan dengan pemikiran dunia, dan Su Zhenping bekerja sama dengan pohon kehidupan untuk kepentingannya sendiri dan tidak ragu untuk membunuh ratusan orang. Orang seperti itu duduk di posisi presiden Illuminati sangat penting bagi seluruh Illuminati. Ini akan menjadi bencana bagi semua orang. Jadi saya menyarankan agar Su Zhenping, presiden Illuminati, segera dimakzulkan. Anda akan mengambil alih sebagai presiden Illuminati. Stephen berkata dengan serius. Ini. Barton ragu-ragu, dan berkata, Stephen, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi tidak mungkin untuk mendakwa Presiden Su. Aku tidak bisa melakukannya. Bab 2947. Mengapa? Stephen bertanya dengan cemberut. Menurutnya, Illuminati hanyalah kamar dagang yang telah lama berdiri, dan Presiden Kamar Dagang lebih merupakan gelar kehormatan. Ia memiliki kontrol yang sangat lemah atas asosiasi dan anggotanya dalam keadaan seperti itu. Jika kekuatan semua orang terkumpul, pasti tidak akan sulit untuk mendakwa Presiden Kamar Dagang ini. Karena Illuminati berasal dari leluhur Su Zhenping, dan karena leluhurnya Illuminati ada. Jika kita memakzulkan Su Zhenping, itu berarti kita telah membelakangi pendiri Illuminati. Ini benar-benar tidak dapat diterima. Dan dalam aturan dan peraturan Illuminati, juga dengan jelas dinyatakan bahwa tidak ada yang berhak memakzulkan atau merampas jabatan presiden, kata Barton dengan serius.
Apakah tidak ada kemungkinan sama sekali? Stephen bertanya. Tidak, kata Barton. Ya, Tuan Barton, jika. Maksud saya, jika, dengan saya sebagai pendiri dan Anda sebagai presiden pertama, menurut Anda apakah layak untuk membentuk kamar dagang baru? Tanya Stephen. Kamu ingin mendirikan kamar dagang sendiri? Barton bertanya dengan heran. Ya, karena nenek moyang Xu Zhenping mampu membuat organisasi seperti Illuminati bertahun-tahun yang lalu, mengapa kita tidak bisa membuat organisasi serupa? Tanya Stephen. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketika Illuminati pertama kali didirikan, Illuminati mengumpulkan para ilmuwan, penulis, pengusaha, dan cendekiawan top dunia dari semua lapisan masyarakat. Tingkat pesertanya sangat tinggi sehingga benar-benar tak tertandingi oleh siapapun. Organisasi lain, dan karena ini, Illuminati telah memantapkan dirinya sejak awal dengan budaya, pemikiran, dan sains dan teknologi yang lebih maju daripada dunia luar, dan secara bertahap memperlebar celahnya. Perdagangan, masalah pertama sebelum Anda adalah perekrutan anggota awal. Anda harus bertanya pada diri sendiri, orang top seperti apa yang bisa Anda panggil? Hanya orang top yang cukup yang dapat bergabung dengan kamar dagang Anda. Biarkan kamar dagang Anda memiliki konten emas yang cukup dan memiliki keuntungan yang cukup, sehingga orang akan merasa bahwa bergabung dengan kamar dagang Anda adalah hal yang sangat terhormat. Lihatlah Illuminati. Sekarang selama Anda berada di dunia barat, siapapun yang mengenal orang Illuminati, selama Anda menunjukkan status sebagai anggota Illuminati, Anda akan menjadi tamu kehormatan mereka. Inilah kandungan emas dan rasa superioritas yang dibawa oleh status Illuminati. Barton berkata dengan serius. Dalam hal orang, saya tidak berpikir saya kekurangan mereka, kata Stephen. Oh, misalnya, tanya Barton penasaran. Seperti aku, kamu. Barton tampak sedikit terkejut mendapat jawaban seperti itu. Saya adalah seniman bela diri terbaik di dunia saat ini. Hanya dalam waktu sebulan, setelah pertempuran yang terkuat di dunia dimulai, saya pasti akan menjadi pemenang terakhir dan dinobatkan sebagai prajurit terkuat di dunia. Di bidang prajurit, saya sudah puncak, kata Stephen. Tapi itu tidak cukup. Lihatlah Illuminati awal, dan tidak ada satupun ahli super yang bergabung. Pada analisis terakhir, ada sarjana, ilmuwan, dan pengusaha yang menguasai dunia, tetapi pasti tidak akan ada pejuang. Kata Barton. Saya satu-satunya penerima medali federasi di Kerajaan Bintang dan Garis dalam beberapa dekade terakhir. Pada saat yang sama, saya juga direktur pertama Klan Naga, organisasi resmi terbesar di Kerajaan Naga. Stephen melanjutkan. Tidak apa-apa, kata Barton. Pada akhirnya, saya tetaplah orang super kaya dengan kekayaan bersih triliunan. Meskipun saya bukan peringkat 10 besar di dunia, status saya sebagai orang kaya, ditambah identitas saya yang lain, sudah cukup bagi saya untuk memulai. Dan memanggil orang lain untuk membangun kualifikasi kamar dagang terbaik dunia, kata Stephen. Barton terdiam selama 2 detik dan berkata, saya setuju, selain Anda. Saya masih memiliki Anda adalah raksasa keuangan di dunia sekarang ini, aset Anda bahkan lebih dari milik saya, dan Anda adalah anggota Illuminati. Wakil Presiden telah pengalaman mengelola Illuminati, yang tak tertandingi oleh siapapun. Kata Stephen. Identitasku tentu saja bukan masalah, lalu. Kata Barton. Pangeran Wesley dari Raja Busuk, satu-satunya pewaris tahta Raja Busuk, mewakili kelompok bangsawan Eropa. Kata Stephen. Bisakah Anda memenangkan Yang Mulia Pangeran Wesley? Barton bertanya dengan heran. Dia tahu bahwa Stephen memiliki hubungan yang baik dengan Pangeran Wesley, tetapi pendirian kamar dagang adalah masalah besar. Bahkan jika hubungannya baik, dia tidak mengira Pangeran Wesley akan bekerja sama. Lagi pula, Stephen, keluarga kerajaan juga memiliki banyak bisnis dengan Illuminati. Begitu Pangeran Wesley bergabung dengan kamar dagang Stephen,
Itu berarti bisnis antara keluarga kerajaan dan Illuminati mungkin terganggu. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan saya, jauh dari teman biasa. Jangan lupa, Adipati Bauhinia adalah pacar saya dan ibu dari anak saya, kata Stephen. Aku ingat apa yang kamu katakan. Jika kamu tidak bisa memenangkan Yang Mulia Pangeran Wesley, kamu bisa memenangkan Natalie. Natalie adalah seorang adipati, dan statusnya sama terhormatnya, kata Barton. Bab 2948. Saya memiliki seorang ilmuwan bernama Mahol. Anda mungkin tidak tahu namanya, tetapi Anda mungkin pernah mendengar tentang hal yang dia kembangkan. Benda itu disebut obat rahasia Senong, kata Stephen. Saya tahu ini. Presiden pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda memberinya formula obat rahasia Senong, kata Barton. Ya. Mahol berstatus tinggi dalam komunitas ilmiah dan memiliki kualifikasi yang memadai. Timnya telah memenangkan hadiah Nobel, kata Stephen. Nah, yang ini juga mumpuni, kata Barton. Saya tahu banyak penulis dan seniman hebat di Kerajaan Panjang. Demi saya, selama saya meminta mereka untuk membantu, mereka pasti akan membantu, kata Stephen. Melihat seperti ini, Anda sudah memiliki banyak kartu yang bisa Anda mainkan, kata Barton. Ya, saya, Anda, Pangeran Wesley, kami bertiga saja sudah cukup berbobot, bersama dengan pakar top di berbagai bidang, kami tidak akan kesulitan membentuk kamar dagang baru, dan presiden pertama kamar dagang ini itu akankah kamu, Tuan Button, kata Stephen dengan serius. Kenapa kamu memberiku ketua? Tidakkah menurutmu kamu lebih cocok? Tanya Barton. Tuan Kang, Tuan Patton, Anda telah menjadi orang kedua dalam komando Illuminati. Jika saya meminta Anda untuk datang ke kamar dagang baru dan juga menjadi orang kedua dalam komando, maka saya sendiri tidak akan setuju. Stephen tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenangkan hati orang. Saya akui bahwa saya tersentuh oleh kata-kata Anda, tetapi ada satu pertanyaan paling kritis. Apa tujuan Anda mendirikan kamar dagang seperti itu? Hanya saja untuk berkomunikasi dengan Illuminati. Apakah itu musuh? Tanya Barton. Kamar dagang secara alami ingin menghasilkan uang dan mengumpulkan sumber daya dari semua pihak untuk mencari keuntungan bagi semua orang. Saya pikir ini adalah hal yang paling penting. Adapun menjadi musuh Illuminati, itu cerita lain. Nyatanya, tidak ada perlu sengaja menjadi musuh Illuminati. Selama kamar dagang kita didirikan dan kandungan emasnya serta ekspektasi masa depan melebihi Illuminati, maka kita dapat merekrut anggota dari Illuminati. Kita tidak punya cara untuk mendakwa Xu Zhenping, tapi kita bisa mengosongkannya, bukan? Begitu Xu Zhenping adalah jika dia kosong, maka dia tidak ada artinya bagi Illuminati, kata Stephen. Oke. Sejujurnya, saya tidak ingin berpartisipasi dalam perang Anda, tetapi siapa yang menjadikan Anda saudara laki-laki yang baik dari putra saya, Stephen, saya dapat memberi Anda janji lisan, selama Anda dapat menyelesaikan apa yang baru saja Anda katakan. Beberapa hal, maka saya bersedia membentuk kamar dagang baru dengan Anda dan menjabat sebagai presiden, kata Barton. Tidak masalah. Stephen tersenyum. Kamu tidak punya banyak waktu. Xu Zhenping telah merobek kulitmu, jadi apa yang harus kamu hadapi sekarang mungkin adalah penindasan habis-habisan dari Illuminati. Kamu harus melawan tekanan Illuminati, dan lebih banyak lagi dari sebulan setelah memenangkan gelar yang terkuat dalam pertempuran yang terkuat di dunia. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengundang Pangeran Wesley, saya, dan Dr. Mahol untuk membuat kamar dagang baru dengan nama yang terkuat di dunia. Pada awalnya, Anda menjadi terkenal di seluruh dunia, biarkan kamar dagang Anda menjadi kamar dagang yang dirindukan semua orang. Kata Barton. Ini kamar dagang kami, kata Stephen sambil tersenyum. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Omong-omong, apakah Anda memiliki pemikiran tentang nama kamar dagang ini?
Tanya Barton. Di antara 3 gunung dan 5 gunung di Kerajaan Naga, Gunung Tai adalah yang paling dihormati. Di zaman kuno, kaisar harus memilih Gunung Tai saat mengabadikan Zen. Oleh karena itu, nama kamar dagang saya akan dinamai menurut Gunung Tai, dan itu akan disebut Klub Taisan. Kata Stephen. Klub Taisan. Nama baik. Menantikan penampilan luar biasa Anda, kata Barton. Haha, oke. Stephen mengucapkan selamat tinggal pada Barton sambil tersenyum, lalu menutup telepon. Setelah menutup telepon, ekspresi Stephen menjadi serius. Dong Jian, apakah ada pergerakan di pasar keuangan? Stephen bertanya. Saat ini, tidak banyak pergerakan, tetapi menurut umpan balik dari Departemen Keuangan kami, tampaknya ada gelombang arus bawah yang tak terlihat. Saya pikir penindasan dari Illuminati akan segera datang, kata Dong Jian dengan sungguh-sungguh. Biarkan saudara-saudara bersiap-siap, serangan Illuminati tidak akan lemah. Lagi pula, itu adalah kamar dagang terbesar di dunia, dengan total volume lebih dari 50 triliun, kata Stephen. Dimengerti. Untungnya, medan perang utama kami adalah di Kerajaan Naga, yang berada di pasar saham A. Para pejabat telah mengeluarkan gas dan akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan kami, kata Dong Jian. Ini adalah salah satu alasan mengapa saya mendaftarkan semua perusahaan di China. Di negeri ini, kami memiliki posisi terbaik. Tidak mudah mengalahkan kami, kata Stephen. Pada saat ini, pintu kantor didorong terbuka, dan Zhao Meng masuk. Bos, panggilan telepon Tuan Yoshino dari negara Baskom Kaki. Dia tidak bisa menghubungimu saat dia meneleponmu, jadi dia mentransfernya kepadaku, kata Zhao Meng sambil memegang telepon. Hideshi Yoshino, berikan padaku, kata Stephen. Ya, setelah itu, Stephen mengangkat telepon. Lin Sang, saya mendengar bahwa Anda dikeluarkan dari Illuminati. Saya baru saja menelepon Presiden Su. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak kepada saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan Presiden. Namun, saya sudah mengajukan sebuah permohonan pengunduran diri kepada Presiden. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, Anda bisa bertanya. Hideshi Yoshino berkata dengan serius di ujung telepon. Bab 2949. Stephen terkejut dengan kata-kata Yoshino Hideshi. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah mengetahui bahwa dia dikeluarkan dari Illuminati, Hideshi Yoshino akan memilih untuk mengajukan permohonan pengunduran diri ke Illuminati tanpa menyapanya terlebih dahulu. Seorang pengusaha dewasa dengan kelompok kepentingan di belakangnya, hanya karena dia dikeluarkan dari Illuminati, dia keluar dari Majelis Umum Illuminati. Dia bekerja sangat keras untuk masuk. Ini adalah kinerja yang sangat tidak dewasa, dan dia juga akan membayar harga yang sangat besar untuk ini. Namun, harus dikatakan, meskipun gelombang operasi ini sangat membingungkan, itu membuat Stephen merasakan pentingnya Hideshi Yoshino melekat padanya untuk pertama kalinya. Seolah-olah Anda sedang berjalan di jalan dan seseorang menyebut Anda idiot. Sebelum Anda dapat mengatakan apapun, teman-teman Anda di sekitar Anda memutar batu bata dan bergegas. Meskipun cara Anda melakukannya tidak terlalu baik, hati Anda baik. Tuan Yoshino, tidak perlu untuk ini, Stephen tersenyum tak berdaya. Stephen, saya selalu menganggap Anda sebagai sahabat saya, dan sekarang, tanpa memberikan alasan yang masuk akal, Presiden Su telah mengeluarkan Anda dari Illuminati. Ini tidak dapat saya terima. Anda tahu, saya selalu menganggap Anda sebagai penerus saya, jadi saya merekomendasikan Anda untuk menjadi Presiden Cabang Asia. Presiden Su melakukan ini sekarang, karena dia tidak menganggap saya serius sebagai anggota Majelis Umum. Jika demikian, maka saya akan melakukannya. Tidak perlu tetap di rapat umum untuk membuang waktu. Hideshi Yoshino berkata dengan benar. Apakah kamu tidak bingung? Aku tidak bisa membantumu menebus kerugian dalam waktu singkat, kata Stephen. Lin Sang, apa yang kamu bicarakan?
Karena aku telah memutuskan untuk mundur dari Illuminati untukmu, aku tidak peduli dengan apa yang disebut kerugian. Tanpamu, perusahaanku dan aku mungkin telah dianeksasi oleh grup Sawyer. Jadi tidak peduli seberapa besar kerugiannya, saya bisa menerimanya. Lin Sang, saya yakin Anda tidak akan pernah membiarkan Illuminati menghapus Anda dengan mudah. Saya yakin Anda akan memiliki tindakan balasan. Jika Anda membutuhkan bantuan saya saat itu, cukup bertanya, kata Hideshi Yoshino. Oke, terima kasih Tuan Yoshino, saya memang akan memiliki tindakan balasan di masa depan. Saya berencana untuk membuat kamar dagang yang lebih besar dari Illuminati. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menjadi salah satu pendiri? Tanya Stephen. Dia tidak mempertimbangkan untuk memasukkan Hideshi Yoshino ke dalam daftar pendiri. Bagaimanapun, Hideshi Yoshino masih sedikit lebih buruk dalam semua aspek, tetapi Hideshi Yoshino sangat menarik, jadi dia tentu saja tidak peduli dengan kemiskinan Hideshi Yoshino. Apakah ada kamar dagang yang lebih besar dari Illuminati? Saya sangat tertarik, Hideshi Yoshino berkata dengan bersemangat. Tidak apa-apa, tunggu saja pemberitahuan saya saat itu, dan diharapkan akan terbentuk tahun depan, kata Stephen. Oke, Lin Sang, bolehkah saya bertanya, siapa pendirinya? Hideshi Yoshino bertanya dengan rasa ingin tahu. Belum dikonfirmasi, tapi sudah ada kandidat, seperti Mer. Button, kata Stephen. Tuan Patton, apakah dia mungkin? Hideshi Yoshino bertanya dengan heran. Menurutnya, Patton sudah menjadi wakil presiden Illuminati. Bagaimana dia bisa mendirikan kamar dagang baru dengan Stephen? Apa yang Stephen dapat berikan padanya, itu pasti tidak sebaik apa yang bisa diberikan Illuminati. Tuan Barton akan menjabat sebagai ketua pertama kamar dagang, Stephen menjelaskan. Begitu, Hideshi Yoshino tiba-tiba menyadari, dan kemudian bertanya, apakah ada orang lain? Ada juga Yang Mulia Pangeran Wesley, Adipati Natali, dan Tuan Maho, pemenang hadiah Nobel dalam biologi. Stephen berkata sederhana, bicaralah tentang beberapa orang yang Anda rencanakan untuk direkrut. Mendengar gelar dari orang-orang tersebut, Hideshi Yoshino merasakan kepalanya berdengung. Kecuali Maho yang tidak dikenalnya, beberapa orang ini sangat familiar, terutama Pangeran Wesley yang mewakili kelompok aristokrat Eropa, dan juga bos dari kelompok aristokrat. Selama Pangeran Wesley bisa direkrut, maka Stephen kandungan emas kamar dagang benar-benar terbaik. Lin Sang, saya tiba-tiba merasa bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pendiri kamar dagang ini, kata Hideshi Yoshino. Bab 2950. Tuan Yoshino, jangan remehkan dirimu sendiri. Anda adalah pengusaha yang luar biasa di negara lembah kaki, dan bahkan di seluruh Asia. Anda juga anggota Majelis Umum Illuminati. Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi pendiri kamar dagang. Omong-omong, Tuan Yoshino, saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu, bagaimana perkembangannya? Tanya Stephen. Ngomong-ngomong, saya menelepon Anda hari ini untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Perusahaan saya telah menegosiasikan akuisisi dengan perusahaan penerbitan buku terbesar di negara Kimchi, dan diharapkan akan segera ada hasilnya, kata Hideshi Yoshino. Tuan Yoshino, mohon lebih memperhatikan masalah ini, kata Stephen. Lin Sang, beberapa perilakumu benar-benar tidak terduga. Hanya untuk mengubah persepsi mereka, kamu telah menghabiskan begitu banyak usaha. Benar-benar tak terbayangkan, Yoshino. Hideshi tertawa. Tidak mungkin menghabiskan begitu banyak uang, jadi kita harus menemukan hal-hal yang lebih bermakna untuk dilakukan, kata Stephen. Saya akan terus meminta orang untuk menindaklanjuti masalah ini, tetapi tidak cukup hanya dengan membeli perusahaan penerbit buku. Anda harus membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang tidak tahu banyak tentang negara Kimchi. Lagi pula, apa yang ingin Anda lakukan membutuhkan persetujuan mereka, kata Yoshino Hideshi. Jangan khawatir, sudah ada tim yang menyerang, kata Stephen. Oke, Lin Sang, ayo lakukan ini dulu. Ngomong-ngomong,
menurutku Illuminati akan menekanmu selama ini. Kamu harus berhati-hati. Aku akan menjadi pendukung terkuatmu di pasar keuangan Asia, kata Hideshi Yoshino. Terima kasih, Tuan Yoshino. Setelah menutup telepon, Stephen secara singkat memberitahu Dong Jian tentang Hideshi Yoshino. Tuan Yoshino menghargai cinta dan kebenaran, kata Dong Jian sambil tersenyum. Orang-orang di negara Jiaopen umumnya menghargai persahabatan, yang sangat berbeda dengan orang-orang di negara Kimchi, kata Stephen. Memang, tim humas kami di negara Kimchi telah menghabiskan lebih dari 50 juta yuan untuk para pejabat itu sejak didirikan. Orang-orang itu masih memalingkan muka dan menyangkal orang. Jika Anda ingin mengatakan anjing, mereka harus menjadi anjing yang paling banyak. Dong Jian Said, terus menghabiskan uang, dan ingat untuk menyimpan bukti yang relevan. Jika yang lunak tidak berhasil, Anda hanya bisa datang dengan keras, kata Stephen. Ya, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Masalah pengusiran Stephen dari Illuminati berangsur-angsur mereda, dan tidak ada gangguan besar di masyarakat. Lagi pula, Illuminati sendiri adalah organisasi yang terlepas dari masyarakat. Namun, masih banyak orang yang mengkhawatirkan masalah ini, dan poin utama yang menjadi perhatian mereka adalah apakah Illuminati akan memulai perang dengan Stephen di pasar keuangan. Itu adalah pagi yang biasa-biasa saja. Ketika semua orang mengira hari ini akan sedamai kemarin, pasar saham di Longguo tiba-tiba berubah. Sejumlah besar dana yang bersembunyi di Asares tiba-tiba mulai beroperasi pagi ini. Banyak perusahaan yang dikendalikan oleh grup Lin mengalami penurunan tajam harga saham dalam waktu singkat. Selanjutnya, Departemen Keuangan grup Lin memasuki pasar dengan tegas. Perang finansial yang tidak dapat melihat asap bubuk mesiu pecah di pasar Asare Longguo. Semua orang tahu bahwa Stephen ada di satu sisi perang ini, dan di sisi lain adalah Illuminati dengan tradisi panjang dan total volume lebih dari 50 triliun. Illuminati memiliki dukungan finansial yang sangat besar, sementara Stephen menikmati keuntungan geografis yang mutlak. Tidak ada yang bisa membuat kesimpulan saat ini siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Akibatnya, seluruh pasar saham terkena dampaknya, dan Shanghai Composite Index mulai turun tak terkendali. Markas Besar Naga. Terlepas dari perubahan dan pasang surut pasar keuangan, markas Dragon Clan masih damai. Ini adalah dunia prajurit. Prajurit dan pedagang sebenarnya adalah dua kelompok yang saling memandang rendah. Pedagang merasa bahwa prajurit itu vulgar dan hanya dapat melakukan pekerjaan fisik, dan mereka dapat disewa dengan uang, sedangkan prajurit berpikir bahwa pedagang itu licik dan spekulatif, dan mereka harus menggunakan uang untuk menangani segala sesuatu yang kuat. Di bawah penghinaan satu sama lain, kedua dunia secara alami sangat berbeda. Jadi di hari perang keuangan hari ini, Klan Naga masih mengadakan konferensi tata kelola bersama seni bela diri pertama. Konferensi tata kelola bersama seni bela diri pertama adalah acara akbar untuk seluruh seni bela diri. Tidak ada yang mengira bahwa Klan Naga akan dapat mengadakan konferensi seperti itu suatu hari nanti. Tidak ada yang tahu obat apa yang dijual di labu Klan Naga. Apakah benar-benar perlu untuk terlibat dalam pemerintahan bersama? Atau hanya untuk pertunjukan. Namun, meskipun banyak pihak yang meragukan konferensi ini, namun hal tersebut tidak mempengaruhi bobot konferensi ini sama sekali. Ketika konferensi mengumumkan daftar undangan sebelumnya, seluruh dunia seni bela diri memperhatikan masalah ini sekte atau individu yang mendapat undangan semua senang bisa mendapatkan undangan, dan mereka yang tidak mendapatkan undangan juga sangat memperhatikan kemajuan konferensi. Saat itu pagi, dan rapat belum dimulai, undangan dari semua wilayah harus masuk di lobi di lantai pertama gedung markas Klan Naga. Klan Naga membangun dinding masuk untuk pertemuan ini. Ada banyak orang berseragam seni bela diri yang dilukis di dinding masuk. Beberapa dari mereka memegang pedang dan beberapa mengutak-atik senjata. Dari orang-orang ini, banyak bayangan seni bela diri tradisional kerajaan naga yang bisa dilihat.
Min Ninger mengenakan hanfu yang lucu dan berdiri di samping dinding masuk, memegang piring dengan beberapa pena di dalamnya. Min Ninger hari ini ditunjuk sebagai pembawa acara pertemuan. Selain dia, ada juga beberapa karyawan wanita naga cantik di tempat kejadian Nona Tata Krama. Untuk pertemuan ini, klan naga keluar semua dan mengirimkan semua gadis cantik di markas. Waktu masuk adalah dari jam 8 hingga pukul 10, dan segera setelah jam 8 tiba, seseorang akan datang ke situs masuk. Dengan senyum di wajahnya, Min Ninger memberi isyarat kepada orang-orang ini untuk menuliskan nama mereka atau nama sekolah mereka di dinding tanda tangan. Banyak tokoh seni bela diri masuk ke gedung markas klan naga. Bagi kebanyakan dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke sini. Ini setara dengan siswa yang baru pertama kali masuk ke ruang kepala sekolah, bagi mereka semua yang ada di sini baru. Saat itu, seorang pria jangkung dan tampan masuk ke aula. Min Ninger berjalan menuju pihak lain dengan senyum seperti sebelumnya dan berkata, "Halo, tolong tanda tangan di dinding tanda tangan." Pria tampan itu melirik Min Ninger, sebuah sinar melintas di matanya, dan kemudian berkata dengan tersenyum, "Wanita cantik ini, pernahkah kita melihatnya di mana saja?" Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.